bisa keluar komplek nggak boleh tutup gerbang tuh. Wah, kalau saya dibilang tetap masih begitu. Ngomong ke bang, lu kalau keluar komplek tutup gerbang. Sebenarnya nyindir, paham nggak? Jadi sudah saking keselnya bapak sama saya, udah nggak mau lagi ngomong sama saya, tapi ngomongnya ke pak bapak. Sebenarnya nyindir saya. Sama nih dengan ayat ini nih. Hal atakah hadithul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad? Di sini Allah menggunakan kata ata. Ata artinya datang. Sama dengan ja'a. Ata datang, ja'a juga datang. Tapi ada perbedaannya. Kalau ata itu datangnya gampang. Kalau ata. Kalau ja'a itu agak susah, Pak. Agak perlu perjuangan dah. Tapi kalau ata itu gampang. Makanya Allah itu dalam Al-Quran ketika menyebutkan kata rezeki, Allah menggunakan kata ata. Wa atihim rizqahum. Dan Allah mendatangkan rezeki. Kenapa? Memang kalau buat Allah rezeki mah gampang, buat kita susah. Kenapa Allah tidak menggunakan kata ja'a untuk rezeki, tapi menggunakan kata ata? Karena Allah kalau buat rezeki gampang. Ini kan kita kadang-kadang bingung ya. Rezeki kita mau dijamin sama Allah, mau laku apa juga mau sudah segitu, rezeki segayung kucing kata orang tadi. Rezeki Allah udah jamin, yang belum Allah jamin surga kita. Allah sudah menjamin rezeki kita, yang belum dijamin apa ya? Surga. Apa mau ya siang malam ngair juga kalau memang rezeki mah bukan. Apakah telah datang kepada mukanya dari Nabi Muhammad? Ya, para ahli tafsir mengatakan memang awalnya mukhatabahnya kepada Nabi Muhammad, tapi ini ditujukan kepada kita. Baru udah dengar belum cerita kiamat? Gitu tuh. Amin, udah dengar belum cerita kiamat? Karena ini menggunakan kata kamu. Berarti di setiap kita ini Allah sedang bertanya kepada kita ini. Udah sampai belum kepada kamu? Sudah dengar belum? Dengar apa? Hadithul ghasyiyah. Nah, di sini kenapa Allah menggunakan kata ata? Karena di setelahnya ada kata hadis. Hadis itu artinya cerita. Kalau kita bilang breaking news, breaking news. Karena memang Allah itu menceritakan tentang neraka, tentang kiamat itu dengan berbagai macam cerita. Ada yang disebut dengan apa tuh? Allati tadallu 'alal afidah. Innaha 'alaihim surah apa tuh? Surat Al-Mu'minun. Nanti itu di neraka itu ada orang yang disebut Allah dengan api yang menjalar tanpa alam sampai ke ulu hati. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sering ngebully orang. Suka ngebully itu. Nah, kita suka ngecengin orang, suka ngecengin orang, sombongin orang yang berani balas sakit hatinya, sakit hati. Nanti di neraka itu orang yang kayak gitu tuh apinya itu akan merambat naik sampai ke jantung hati. Ada juga neraka yang apa? Mukanya disungsupin kok, muka kita disungsupin kok ke aspal, udah seneng. Ada juga yang narun hamiyah alkoholnya apa tuh? Api yang berkobar-kobar nyala-nyala. Dan uniknya api neraka itu Pak, beda sama api dunia. Uniknya apa? Uniknya api neraka itu, api neraka itu cuma bisa ngebakar kulit. Gak lagi, api neraka cuma bisa ngebakar kulit, gak bisa sampai ke tulang. Kenapa? Karena kalau sudah tembus daging udah nggak terasa sakit kan? Yang bikin kita sakitnya apa? Karena kulit, karena saraf sakitnya adanya di bawah permukaan kulit. Makanya api neraka itu cuma sampai apa? Ganggu kulit kamu. Sama kayak bapak ketetesan
Jas. Adem pada saya. Kira-kira kalau kita ganti pas gimana tuh? Dia pakai plastik kayak gitu. Itu baru itu kayak gitu doang. Kenapa? Karena memang untuk lebih nambah menyiksanya Allah kepada manusia hanya sampai sebatas itu, tidak sampai tulus. Karena kalau sudah tulus sudah nggak ada rasa. Kenapa nggak ada rasa? Karena memang syarat kita cuma sampai di bawah permukaan. Tapi Bapak kalau dioperasi Pak, yang sakit itu ketika dibelek, ketika di dalam udah nggak ada rasa. Baik, di sini Allah menggunakan kata, karena di sini ada kata hadis. Hadis itu artinya cerita. Sudah, kalau bahasa kita gini, Allah tuh ngomong kalau dengan ya Muhammad, udah pernah dengar cerita tentang kiamat belum? Tahu nggak? Padahal kan dulu udah bilang, kalau nggak sholat begini, kalau nggak puasa begini, nggak zakat begini, nerakanya ini, neraka ini, masih juga begitu juga, masih double, disinggung dah. Hei, pernah dengar kiamat belum? Tujuan apa? Allah itu yin. Sama sebenarnya kata Ahmed, udah tahu puasa itu boleh wajib. Kalau nggak puasa masuk neraka. Nah, Ahmed, pernah dengar neraka belum? Bapak perlu jawab nggak? Saya nanya nih, Pak Ahmed, puasa hukumnya wajib, ya kan? Kalau nggak puasa dosa masuk neraka. Saya nanya ke Pak Ahmed, Pak Ahmed, nah pas saya lagi minum es nih, saya nanya doang, Pak Ahmed, udah dengar neraka belum? Perlu dijawab nggak? Nggak perlu. Itu sindiran. Saya nggak perlu ngomong, woi puasa dosa, nggak gitu. Jadi menasihati bukan dengan cara duduk atau menunjuk langsung, cuma nanya begitu doang. Jangan neraka belum? Paham ya? Ini bahasa Allah itu gayanya luar. Saking sayangnya kepada hambanya sampai menegur saja pakai bahasa sana. Luar biasa. Kelebihan lagi, kalau kita bicara hadis ya, hadis di dalam ayat ini ya, cerita. Uniknya begini Pak, semakin Allah menceritakan tentang sebuah masalah, semakin rasa kita ingin tahu lebih banyak. Kita mau ngomong ini doang. Yang suka dagang curang masuk neraka. Apa tuh? Buka surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza tahu ala nasi yastawfun. Celakalah orang yang sukanya ngurang-ngurangin timbangan, suka ngurang-ngurangin spek. Dibilang speknya Pentium 4 pada Pentium 1. Itu sama tuh. Ngurang-ngurangin timbangan jatuhnya. Ya, dibilangnya orang padahal KW. Itu sama tuh. Itu masuk dalam kategori yang mutaffifin. Ada nggak gitu? Nah, masuk tuh. Jadi Ustaz, saya nggak jual nggak ada timbang saya nggak jualan jeruk. Ya, bukan begitu maling maksudnya. Jadi kalau kita masuk ke dalam dunia sekarang ya, sama tuh modelnya jualan online tuh. Ada tuh jual apa? Mystery box PA dan mystery box. Bapak tahu apa yang dibeli di dalam isinya apa? Ada kan tuh Pak ya? Di Lazada di mana kata pakai begitu ya? Mystery box. Satu sekali begitu dibuka. Tempat sampah doang isinya. Iklannya mau handphone segala macam. Nipu. Ya itu mah jelas tuh ini barangnya benar. Bilang, ini ori ini, padahal KW. Gua ini mah Singapura gitu kan atau Kamboja, tetap aja itu kan. Sama tuh, masuk dalam kategori wailul lil mutaffifin. Banyak ya. Nah, kemudian wujuhu yawma idzin khashi'ah. Apa itu artinya? Wajah pada hari itu tertunduk hina.